Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau sebentar kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita beribadah, kita akan satukan hati untuk sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat saat yang indah ini, diberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah. Bapa, biar kiranya Bapa yang menyertai, yang memberikan kami hikmat untuk kami boleh dapat mengerti akan arti kebenaran firman-Mu ini Bapa. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada pagi siang hari ini. Wow, yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saya percaya Bapak Ibu mengalami kasih setia Tuhan. Yang mengalami kasih setia Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan. Mari sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Maka hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Kami lihat penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Kasih-Mu jauh tinggi, Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. maka hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur, panjang dan lebar, lautan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar. Mari Bapak Ibu yang merasakan kasih setia Tuhan, katakan kasih. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih semangat dalam memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya sambil sorakan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan hari ini. Yang mau katakan yes.
yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, hanya Kau Tuhan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertempur tangan, bersama-sama nyatakan percaya dan meminta untuk selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari agungkan Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita. Kami rasakan kasih setiamu buat setiap kami itu luar biasa ya Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kami rasakan ya Tuhan. Kau Allah yang setia buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini dari hati kami Tuhan. Ini dari hati kami yang terdalam ya Tuhan. Kami mau katakan ya Bapa, kami sungguh mengasihi Tuhan. Kami sungguh sayang Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, yes Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidup kami ya Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Mari dengan lembut katakan, yes Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Ini dari hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat tanganmu, mari sama-sama sembah Tuhan. Yes Tuhan, Kau Allah kami yang setia ya Bapa. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Dengan
Kami lihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwa kami tenang Tuhan Yesus, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Yes Lord, hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang. Yes Lord, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan, inilah persembahanku, yang terindah, selamanya ku menyembah. Ku bawa hatiku,
selamanya ku menyembahmu, Yesus. Biarlah selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami, pikiran kami, mata kami biarlah tertuju kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah segalanya buat kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan pagi ini Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu mengalir atas kami Tuhan Yesus. Oralah basanda ya ralah batakana lama. Hina maralah basanda ya ralah basekana. Makasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau telah disenangkan oleh pujian penyembahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini Tuhan. Setiap kami Tuhan boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, urapi kami. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kemampuan-Mu Tuhan. Untuk kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh berjalan dalam rancangan tuntunan Tuhan hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tak izinkan kuasa apapun yang coba mengganggu hati dan pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah pagi hari ini ketika firman-Mu ditaburkan, itu menjadi kekuatan yang baru buat kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami siapkan roh tubuh jiwa kami, hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Nah, saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu semua ada dalam kondisi yang sehat dan baik-baik. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan dan diberikan napas hidup baru. Itu semua karena kasih karunia dan kelimpahan Tuhan. Nah, saya akan bawakan satu tema yang berjudul keterbatasan bukan halangan. Diambil dari teks 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Ayat pertama dikatakan gini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Next. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar cerita dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Di sini kita bisa melihat, kita bisa memahami situasi dan kondisi yang dialami oleh istri seorang nabi. Bagaimana ia mengalami satu ketakutan yang sangat luar biasa ketika suaminya ketika dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga.
Dia berada dalam kesulitan keuangan yang sangat besar. Dia berada dalam ketakutan akan kehilangan segalanya, termasuk anak-anaknya yang akan diambil oleh para penagih hutang. Ini situasi, ini kondisi yang membuat janda tersebut tidak bisa lagi fokus kepada kebaikan Tuhan. Dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai dalam kehidupannya. Dia tidak lagi bisa melihat ada begitu banyak tangan Tuhan menolong dia selama ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, seringkali kesulitan, tantangan, pergumulan itu membuat kita menjadi seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar dan tidak bisa lagi keluar dari segala pergumulan ini. Seringkali kita menganggap pergumulan itu membuat kita menjadi orang-orang yang lupa akan kebaikan dan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Inilah yang terjadi pada janda ini. Bagaimana fokusnya hanya pada dirinya yang sangat terbatas. Dia hanya melihat bahwa dia tidak lagi mampu berbuat sesuatu. Dia tidak bisa lagi melakukan apapun juga. Karena saya percaya ketika janda itu melihat kepada dirinya, dia cuma berkata, aku gak bisa berbuat apa-apa. Namun satu kali dia mulai datang, akhirnya dia datang kepada Nabi Elisa hari itu. Dia datang kepada dia untuk meminta bantuan, dia datang untuk dia meminta nasihat, dia datang untuk dia bisa meminta supaya dia bisa keluar dari setiap pergumulan yang dihadapinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu kalau kita hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi tantangan atau apapun yang hari ini sedang dihadapi. Saya mau ingatkan kepada kita, mintalah kepada orang yang mungkin bisa dianggap untuk bisa memberikan jalan keluar. Mintalah kepada orang yang lebih rohani daripada Bapak Ibu. Saya percaya mereka akan berdoa buat kita semua. Dia akan berdoa buat setiap pergumulan yang kita hadapi. Seperti janda ini, dia datang kepada Elisa, dia minta kepada Elisa, lalu Elisa bertanya kepada dia. Ketika janda itu berkata, aku gak tahu apa lagi yang harus aku perbuat. Lalu Elisa mulai berkata kepada dia dan bertanya kepada dia, apa yang kamu bisa kerjakan? Apa yang kamu punya hari ini? Apa yang kamu bisa lakukan hari ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cukup ketika saya baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7, bahkan di ayat yang kedua jelas sekali janda itu cuma berkata, aku udah gak punya apa-apa. Yang kupunya hanya sebuah buli-buli. Yang kupunya hanya minyak segenggam. Seringkali keterbatasan, kalau kita perhatikan dalam hidup kita, seringkali keterbatasan membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Seringkali kita melihat keterbatasan itu membuat kita menjadi lupa akan segala yang Tuhan pernah berikan dalam hidup kita. Tapi saya mau ingatkan pada pagi hari ini, keterbatasan bukan halangan dalam hidup kita untuk menerima janji Tuhan. Keterbatasan bukan sesuatu yang membuat kita menjadi orang-orang yang akhirnya kalah. Tuhan pernah berkata kepada kita, engkau lebih daripada pemenang. Jangan lihat apa yang ada pada diri kita, pandang Yesus yang luar biasa. Pandang Dia yang memberikan segalanya buat kita. Apa yang Tuhan pandang atas hidup kita? Apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita? Tuhan tidak pernah melihat masalah atau pergumulan kita dengan cara-cara yang sangat-sangat sederhana. Dia melihat dengan cara yang sangat berbeda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan peduli dan siap menolong siapapun yang hari ini engkau sedang menghadapi pergumulan. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Dia punya 1001 cara untuk mengeluarkan kita dari setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi hari ini. Yang perlu kita pahami hari ini, saya mau katakan, jangan pernah lihat diri kita yang terbatas. Jangan pernah lihat diri kita yang gak punya apa-apa. Janda itu cuma berkata, saya gak punya apa-apa. Waktu Elisa bertanya kepada dia, apa yang kamu punya? Saya gak punya apa-apa. Yang kupunya hanya minyak, yang kupunya hanya ini. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, ingatlah, Dia tidak pernah membiarkan umatnya jatuh sampai tergeletak. Dia tidak pernah membiarkan umatnya sampai benar-benar mengalami kekalahan yang luar biasa. Tangan Tuhan selalu terulur buat kita.
Satu hal yang Tuhan rindukan agar kita tidak fokus pada keterbatasan kita. Satu hal yang Tuhan rindukan agar kita tidak melihat apa yang ada pada kita. Tapi lihatlah sekali lagi kepada Tuhan yang besar. Lihatlah kepada Allah yang dahsyat. Serahkan semuanya dalam ucapan syukur. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu sedang mungkin menghadapi pergumulan dan kau berkata, Tuhan, aku sudah gak punya apa-apa Tuhan. Aku hari ini sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Datang kepada Yesus. Ucapkanlah syukurmu kepada Dia. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Dia. Maka Ia akan melakukan bagiannya. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Ini yang seringkali membuat kita tidak pernah mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Kalau kita perhatikan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7 tadi. Jelas sekali kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-7. Kita bisa lihat ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan Tuhan kepada janda itu. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jelas sekali di sini Tuhan berkata, lihat apa yang Tuhan kerjakan buat perempuan itu. Apa yang Tuhan kerjakan buat janda yang ditinggal suaminya meninggal. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan cuma bilang gini, dari keterbatasan kita Tuhan bisa lakukan mujizat yang besar. Dari apa yang kita mungkin lihat pandang sederhana, Tuhan bisa lakukan bahkan lebih dari apa yang diharapkan oleh kita. Janda itu pergi menjual minyak dan dia bisa hidup membayar hutangnya dengan lunas. Hari ini tidak ada pergumulan yang tidak pernah bisa kita lewati. Hari ini tidak ada masalah yang tidak akan pernah kita bisa. Mungkin kita berkata, Tuhan saya udah stop gak bisa. Tapi saya mau katakan, masalah pergumulan apapun bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus kita mampu. Maka dari itu Tuhan rindu hari ini. Kenapa kita selalu melihat keterbatasan? Kenapa kita nggak bisa melihat Tuhan yang besar? Di sini ada beberapa ciri Bapak Ibu. Mengapa kita selalu melihat keterbatasan diri kita sendiri? Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa orang selalu lihat keterbatasan dirinya? Kenapa dia harus melihat kekurangan dirinya? Yang pertama yang saya mau bagikan, karena kita menyamakan kuasa Tuhan dengan kemampuan kita. Seringkali ukuran kita bukan Tuhan yang besar, tapi ukuran kita itu kemampuan diri kita sendiri. Kita seringkali melihat diri kita, kalau aku tidak sanggup berarti Tuhan pun tidak sanggup. Saya mau katakan tidak seperti itu. Justru waktu kita berkata aku tidak sanggup, disitulah lihat Paulus pernah berkata, di dalam kelemahanku terletak kekuatan Tuhan yang besar. Jangan pernah bandingkan Tuhan dengan kemampuan kita. Jangan pernah bandingkan Tuhan dengan kuasa yang kita miliki. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Kemampuan kita tidak ada apa-apanya. Pengalamanmu tidak ada apa-apanya. Skillmu tidak ada apa-apanya. Apapun yang kita anggap itu hebat, mampu bisa keluar dari segala pergumulan ini. Tapi saya mau katakan ini, Tuhanlah di atas segalanya. Jangan pernah samakan kuasa Tuhan dengan kemampuan kita. Makanya Yeremia pernah berkata di dalam Yeremia pasal 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa orang melihat keterbatasannya itu begitu luar biasa? Dia menganggap bahwa Tuhan juga gak mampu, saya aja gak mampu, apalagi Tuhan gak mampu. Saya mau katakan kita diciptakan oleh Allah yang hebat, kita diciptakan oleh Allah yang luar biasa. Tuhan kita sanggup melakukan segalanya. Hari ini cukup satu kata berserah, cukup satu kata bersyukur. Hari ini itu yang kita lakukan, datang kepada Dia. Tuhan, aku manusia yang terbatas. Aku gak mampu Tuhan, tapi aku tahu Tuhan. Mungkin kekuatanku tidak seberapa, tapi aku lihat kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Engkau sanggup melakukan itu. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah samakan kuasa Tuhan dengan kemampuan kita. Manusia ada limitnya, manusia ada batasnya, manusia ada kekurangannya, tapi Tuhan tidak.
Manusia mungkin terbatas ketika menghadapi pergumulan, tapi Tuhan gak pernah terbatas. Tuhan Allah yang unlimited. Yang setuju katakan amin. Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Kuasanya melampaui segalanya. Kalau manusia terbatas, dia tidak terbatas. Dia tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia sanggup menerobos, dia sanggup melihat, bahkan dia sanggup menjelajah. Walaupun manusia nggak sanggup melakukan itu, dia sanggup melakukan itu. Maka dari itu pagi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan lihat keterbatasan kita. Lihatlah kuasa Tuhan, Dunamos. Lihatlah Tuhan yang hebat. Kalau kita pernah dulu bernyanyi, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada satu lagu yang berkata, aku punya Tuhan yang besar. Dan saya percaya ketika kita menyanyikan satu pujian itu, harusnya kita mengimani aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Kenapa aku melihat diriku seperti ini? Hari ini saya mau ajak kita semua sama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat dan kita berkata, Tuhan ampuni aku. Kalau aku seringkali samakan Tuhan dengan kemampuanku. Ampuni aku Tuhan Yesus. Kalau aku seringkali mungkin menganggap kuasamu tidak lebih daripada kuasaku. Hari ini Tuhan aku mau berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang punya kuasa melampaui segalanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa kita selalu melihat keterbatasan diri kita? Yang kedua, karena kita selalu ragu dengan kuasa Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita selalu membandingkan kuasa Tuhan dengan kemampuan kita. Tapi yang kedua di sini dikatakan bahwa kita selalu ragu dengan kuasa Tuhan. Seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan, lalu ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong aku, keluarkan aku dari segala pergumulan ini. Seringkali kita mungkin berkata, Tuhan biarlah Engkau memberikan jalan keluar. Waktu Bapak Ibu kita semua berdoa, kita yakin dan percaya waktu di ruang doa, kita 100% percaya bahwa Tuhan menolong kita. Tapi apa buktinya ketika kita keluar dari ruang doa? Waktu kita keluar dari tempat di mana harusnya kita berada. Lalu pikiran-pikiran itu mulai menghimpit dalam hidup kita. Lalu kita mulai ragu sama Tuhan. Dengar baik-baik. Seringkali manusia kalah itu bukan karena sesuatu yang besar. Tapi ketika pikiran kita mengiyakan apa yang iblis katakan. Saya mau katakan, kita sudah mengalami kekalahan. Pikiran, dalam bukunya Josh Meyer dikatakan gini, pikiran adalah medan peperangan yang paling dahsyat dalam diri manusia. Kalau hari ini kita berkata, makanya Tuhan berkata gini, satu hal yang saya ingat dalam firman Tuhan, dia katakan gini, aku menaklukkan segala pikiran-pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tuhan cuma ngomong gini, taklukkanlah pikiranmu di bawah Kristus, maka engkau akan keluar jadi pemenang. Waktu pikiran kita mulai dipenuhi dengan firman, waktu pikiran kita dipenuhi dengan segala apa yang Alkitab katakan, saya percaya kita akan menjadi orang yang kuat, tidak ragu-ragu. Makanya ketika Tuhan berkata, kalau kamu berdoa jangan bimbang, jangan seperti yang diombang-ambingkan air laut. Hari ini aku berkata kepadamu, jangan bimbang, tetap percaya apa yang kamu doakan, engkau akan dapatkan. Apa yang kita doakan, Tuhan katakan engkau akan menerimanya. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya. Waktu kita berdoa, iman kita harus sepakat dengan Tuhan. Pikiran kita harus selaras dengan Tuhan. Maka dari itu, ketika iblis mulai menghujani pikiran kita dengan hal-hal yang mungkin mustahil buat manusia. Hari itu, Bapak Ibu, kita semua mulai berdoa, patahkan dalam nama Yesus. Patahkan dalam nama Yesus. Saya seringkali berdoa buat jemaat dan saya selalu berkata, jika iblis mulai
mulai membombardirmu dengan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang mulai menghancurkan hidupmu. Hari ini engkau berdoa, katakan, aku patahkan segala tipu muslihat iblis. Aku patahkan segala kuasa si jahat yang coba masuk dalam pikiranku. Yang membuat manusia ragu itu bukan karena engkau kurang percaya. Kadangkala kita mengizinkan iblis mulai berpikir dalam pikiran kita. Kita mengizinkan iblis masuk dalam pikiran kita, lalu kita mengiyakan dan kita mulai ragu. Itu yang membuat kita kalah. Saya percaya janda yang ditinggal mati oleh suaminya ini waktu dia datang kepada Elisa, satu hal yang dia pegang. Dia minta nasihat Elisa, lalu dia datang kepada Elisa, lalu Elisa bertanya kepada dia, lalu dia serahkan apa yang dia punya kepada Tuhan, kepada Elisa, lalu di situ dia tidak bimbang, dia percaya bahwa apa yang didoakan pasti didapatkan. Ini yang perlu kita pegang. Maka dari itu saya mau katakan, jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang hebat dan luar biasa dari Tuhan, iman kita harus sepakat, doa kita harus sepakat dengan Tuhan. Hari ini pastikan engkau tidak lagi ragu-ragu ketika engkau berdoa. Pastikan hari ini engkau percaya, Tuhan, doaku akan dijawab oleh Tuhan, kuasa-Mu melampaui segalanya Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menolong aku. Aku imani Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita selalu melihat keterbatasan diri kita sendiri? Yang ketiga, karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita selalu diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh setiap mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka selalu mengingatkan kita, jangan lupa baca Alkitab. Di masa pandemi seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini, hari-hari yang begitu luar biasa yang harus kita hadapi, bukan kekuatan kita, bukan hebat kita, tapi saya mau katakan, waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, waktu kita melekat kepada pokok anggur yang benar, maka Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Waktu kita melekat kepada Tuhan, kita mengenal Dia, Allah yang sanggup melakukan segala apa yang jauh dari yang kita pikirkan. Saya percaya kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Maka dari itu, pagi ini mari kenali Tuhanmu. Pengenalan akan Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita. Ada banyak hal yang bisa kita membuat kita mengenal Tuhan dengan baik. Yang pertama tadi dikatakan dengan membaca Alkitab rutin setiap waktu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu yang kedua, melalui kesaksian orang-orang di sekeliling kita. Kita akan belajar mengenal Tuhan dengan baik. Ada banyak orang yang ditolong oleh Tuhan. Mereka mengalami sesuatu bersama Tuhan. Maka dari itu jangan pernah remehkan kesaksian. Sekalipun kesaksian itu sederhana. Tapi jangan pernah remehkan itu, karena apa? Itu membuat iman kita semakin percaya. Itu membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan menolong dan memberkati hidup kita. Yang ketiga bicara tentang apa? Pengalaman secara pribadi. Orang yang mau mengenal Tuhan dia harus mempunyai pengalaman secara pribadi. Baik tadi melalui Alkitab, kesaksian orang di luar sana, lewat pengalaman kita secara pribadi. Tuhan rindu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, satu hal yang saya mau katakan, jangan pernah lupakan itu. Kalau ada satu kata yang berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya mau katakan, kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, hari ini Tuhan tolong kita, besok pun Dia akan tolong kita. Kalau dulu Tuhan sembuhkan aku, kalau dulu Tuhan berkati aku, kalau dulu Tuhan lakukan sesuatu dalam hidupku, hari ini juga Tuhan akan berkati hidupku. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Engkau yang menolong setiap kehidupan. Tuhan yang menolong memberkati hidup kita. Tuhan yang memberikan segalanya bagi kita. Lihat apa yang terjadi pada janda yang ditinggal suaminya.
Bagaimana ia ketika menghadapi kesulitan dan ketakutan, ia datang kepada Elisa, dia minta pertolongan, lalu dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Dia nggak pernah ragu, dia percaya karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Kalau di ayat 2 jelas sekali tadi dikatakan bahwa hamba-Mu itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Keluarga ini adalah keluarga yang mengenal Tuhan dengan baik. Maka ia bisa mendapatkan jalan keluar yang luar biasa. Maka dari itu, mari sama-sama jangan lihat keterbatasan kita. Jangan lihat apa yang menjadi kekurangan kita. Keterbatasan bukan halangan di mata Tuhan. Mungkin saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia melihat hal ini sebagai hal yang tidak masuk akal. Mungkin dunia melihat ini menjadi sesuatu yang aneh. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan mengambil satu buli minyak dan melipat gandakannya. Sehingga janda tersebut bisa membayar hutangnya, bahkan bisa hidup di dalam kehidupan yang berikutnya. Artinya apa Bapak Ibu? Keterbatasan bukan halangan buat Tuhan untuk melakukan mujizatnya. Mungkin kita berkata, saya ini orang gak punya. Saya ini sudah di PHK. Saya ini sudah tidak bekerja, saya ini sudah tidak bisa lagi apa-apa. Saya mau katakan, kalau itu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan mujizatnya. Jangan pandang keterbatasanmu, jangan lihat kekuranganmu. Ketika kita merasa kewalahan dan sudah kehabisan akal, mungkin kita udah gak bisa apa-apa lagi. Ingatlah bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, bisa Tuhan pakai untuk melakukan mujizatnya. Bisa Tuhan pakai melakukan, melipat gandakannya. Dan saya percaya Bapak Ibu kita semua akan mengalami itu semua. Pagi hari ini satu kata dalam hidup saya. Sebelum saya akhiri khotbah ini. Jangan lihat keterbatasan kita menjadi halangan. Jangan lihat kekurangan kita menjadi penghalang untuk kita menerima janji Tuhan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa apapun. Jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Kenalilah Tuhanmu, maka ia akan melakukan bagiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oralaba sandaya ralaba sikana ralamaya. Uralaba takana ralaba ya ralabase. Bapa ampuni kami sekali lagi Tuhan. Seringkali kami melihat keterbatasan kami ini menjadi penghalang dalam hidup kami. Seringkali kami melihat kekurangan kami Tuhan. Ini membuat kami tidak pernah mendapatkan janji Tuhan. Hari ini kami mau datang sama Tuhan. Kami mau belajar dari janda yang ditinggal suaminya Tuhan. Ketika ia datang kepada Elisa, dia mengalami sesuatu terobosan yang besar Tuhan. Di tahun 2021 ini kami percaya kami rindu mengalami terobosan yang besar Tuhan. Bukan apa yang kami punya, tapi kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan. Ajar kami untuk percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak ragu dengan apa yang kami doakan Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu ketika kami mengenal Tuhan, maka kami akan kuat apapun yang kami hadapi. Biar Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu hari ini. Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan. Biarlah lawatan Allah terus terjadi atas kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Huta Barat untuk kebenaran firman Tuhan yang telah ditabur pada hari ini. Kami semua sangat terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terberkati boleh katakan yes. Yes. Nah sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan secara online. Mari kita menabur dengan penuh sukacita. Yuk kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa. Kami boleh sama-sama beribadah pada hari ini. Kami terberkati oleh firman Tuhan, kami terberkati Tuhan oleh pujian penyembahan. Tuhan, tiba saatnya sebentar kami akan menabur dengan penuh sukacita. Dan kami berdoa supaya apa yang kami tabur hari ini boleh jadi berkat bagi kehidupan orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menabur dengan penuh sukacita katakan amin.
Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur di saat-saat yang indah ini Bapa. Kebersamaan kami, Engkau memberkati kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami sudah boleh menerima berkat yang daripada Allah yang berlimpah-limpah. Bapa, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Joni Huta Barat. Biar kiranya Bapa, perlindungan, penyertaan kasih Bapa melimpah atas hamba-Mu ini Bapa, beserta keluarga, anak-anaknya, seluruh pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tutup bungkus Bapa keluarga hamba-Mu ini dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pimpinan-pimpinan rohani kami. Kami bawa Bapak Pendeta Rubin Adi, kami bawa Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotara Harjo. Kami bawa juga Bapak Gembala Rayon 7 Bogor, Bapak Pendeta Sutadi Rusli, beserta para wakil-wakil mereka. Kami bawa juga Tuhan untuk gembala kami yang kami kasih di tempat ini, Bapak Pendeta Lukas Karsono. Biar kiranya Bapak yang selalu ada dalam kehidupan mereka, Bapak yang menjagai, Bapak yang melindungi, senantiasa juga Bapak yang memberikan kekuatan, kekebalan tubuh di tengah pandemi corona ini. Sehingga kami percaya Bapak, hamba-Mu ini memiliki perisai yang kokoh untuk di tengah pandemi corona ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, demikian juga untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah Bapak berkati melalui firman-Mu ini. Demikian juga untuk pelayan-pelayan pekerjaan-Mu Bapa. Demikian juga untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa yang sudah menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati melalui firman-Mu ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara kekasih-kekasih kami yang karena keterbatasannya mereka tidak bisa menyaksikan jalannya ibadah ini. Biarlah Bapa berkat yang sama juga Bapa berikan kepada mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lupa juga kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negeri Indonesia ini, untuk jajaran pemerintahan yang ada, terlebih lagi untuk presiden dan wakilnya. Biar kami tahu Bapa selalu menyertai mereka. Bapa mengawal dan
atas negeri ini, mereka boleh Engkau pilih untuk memimpin menyertai kami. Biarlah Bapa yang terus memberikan mereka hikmat untuk mereka boleh dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, sebelum kami berpisah Bapa, biar kiranya terus Engkau memberkati kami beserta karunia-karunia untuk menikmatinya melalui hamba-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita arahkan hati kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dan indah dari Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.